warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah. Senang sekali kembali kami hadir menemani Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Dan senang sekali sudah hadir bersama kita di studio Dr. Hasanuddin SPJP FIHA dan juga Dr. Praise Jeremia SPJP FIHA. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih sudah hadir bersama kita di studio. Dan pemirsa, Dr. Hasanuddin SPJP FIHA dan juga Dr. Praise Jeremia SPJP FIHA merupakan dokter yang bertugas di RSUD Undata. Pemirsa, kita akan membahas mengenai salah satu topik, yaitu mengenai penyakit jantung, pembunuh nomor 1 di dunia dan Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia ini, pemirsa, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia dan juga di Indonesia. Mengutip dari WHO, pada tahun 2021 kemarin, sekitar 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian itu bersumber dari penyakit jantung. Nah, lantas kemudian bagaimana penyakit jantung ini bisa menjadi penyakit pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia? Lalu seperti apa gejala, pencegahan dan juga penanganan penyakit jantung? Lalu sudah seriuskah penanganan pasien penyakit jantung di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan lebih khusus lagi di Kota Palu, dan seperti apa tingkat kesembuhan penyakit jantung di Kota Palu dan juga Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kita langsung menuju ke Dr. Hasan dulu sepertinya ya, lebih dekat dengan saya. Nah pemirsa, kami dengan para dokter tidak menggunakan masker, tapi sudah vaksin dan juga sudah antigen ya dokter ya. Oke. Nah Dr. Hasanuddin, bagaimana melihat fenomena yang cukup menakutkan mungkin bagi pemirsa di rumah karena jantung ini menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia dan juga di dunia? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit jantung ya, berarti kita tidak terlepas dari kelainan pembuluh darah. Jadi merupakan satu kesatuan antara jantung dan pembuluh darah. Nah, yang kita maksud dengan penyakit sebagai pembunuh nomor 1 di dunia itu bahwa terutama adalah penyakit jantung yang bersifat atau kelainannya sebenarnya berada pada pembuluh darah koroner. Jadi kita ibaratkan sebagai bahwa pembuluh darah itu kalau dalam dunia seperti semacam pertanian, bahwa jantung itu ibaratnya sawah dan pembuluh darah itu ibaratnya irigasi, di mana pembuluh darah itu akan mensuplai oksigen dan nutrisi makanan terutama ke jantung atau disebut dengan otot jantung. Jadi apabila ada suatu kelainan atau ada suatu sebab tertentu pada pembuluh darah koroner ini, maka akan berakibat dampaknya pada otot jantung, bisa sampai menyebabkan suatu kematian. Di mana penyebab tersering dari kelainan pembuluh darah ini yaitu berupa penyempitan atau penyempitan dan penyumbatan. Jadi kalau penyempitan itu biasanya bisa disebabkan oleh karena penumpukan lemak yang melalui proses apa yang disebut dengan aterosklerotik ya. Jadi biasanya kalau sifatnya masih penyempitan, biasanya pasien itu masih bersifat stabil karena tidak semua pembuluh darah itu mengalami penyumbatan, sehingga jadi masih ada ruang atau jalan dari darah itu untuk mengalir untuk mensuplai oksigen ke otot jantung. Tapi apabila sifatnya berupa sumbatan, maka ini yang akan menyebabkan suatu biasanya kematian. Karena yang namanya sumbatan itu biasanya 100% dia tertutup total. Sehingga tidak ada lagi aliran oksigen maupun nutrisi makanan yang mengarah ke otot jantung. Sementara otot jantung itu kan butuh metabolisme, butuh oksigen, butuh nutrisi ya. Jadi dengan sifat dengan sifatnya yang kejadiannya itu bisa bersifat mendadak ya, bisa mendadak itu dari durasi waktunya. Jadi umpamanya apa yang dikenal dengan istilah sudden cardiac death ya, meninggal mendadak. Dari sisi kejadiannya saja ini penyakit jantung cukup menakutkan. Apalagi bersifat sampai pada suatu kondisi di mana pasien itu bisa sampai meninggal. Maka kita mesti waspada pada penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner.
Nah, untuk itu kita pasti harus mengenali, ya kan, mesti mengenali apa sih tandanya supaya kita mengetahui, supaya kita bisa mengerti tentang penyakit jantung koroner itu. Mungkin yang pertama, mungkin selain faktor resiko ya, mungkin ketika seseorang memiliki faktor resiko, umpamanya dia pertama dari sisi usia, umpamanya sudah usia di atas 40, kemudian ada riwayat merokok, ya, kemudian ada memiliki riwayat hipertensi atau memiliki riwayat diabetes mellitus atau ada kadar kolesterol yang tinggi, ya mungkin kurang juga olahraga. Nah, itu kita mesti waspada. Itu disebut dengan faktor resiko. Oke, Resiko. artinya Ya. memang resiko terkenanya lebih tinggi Ya, begitu lebih ya dokter tinggi. ya. Tapi saya ingin bertanya ke dokter PJ, kita tahu dokter PJ, dokter Praisa, selain dari memang jantung ini adalah organ paling fatal ya kalau mau disebutkan seperti itu, karena ketika dia sudah tidak bekerja ya sampai disitulah masa hidup seseorang. Lalu kemudian ada sudden death karena ada sudden kardio seperti itu, dan juga penyempitan ke pembuluh darah menuju jantung yang disebabkan seperti faktor resiko tadi yang sudah disebutkan. Nah, selain itu apa saja dokter PJ yang juga menjadi penyebab seseorang itu terkena penyakit jantung? Ya, faktor resiko ya, terima kasih ya buat kesempatannya. Jadi faktor resiko untuk penyakit jantung itu sendiri sebenarnya ada beberapa. Tapi biasanya yang kita bagi dua itu yaitu faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, yang tidak bisa dimodifikasi itu tentunya ya contohnya itu kita sudah membawa, istilahnya sejak dari lahir kita sudah membawa bakat untuk terkena penyakit jantung atau yang kita sebut dengan genetik. Oke, Ya. dalam arti ini memang ada faktor keturunan juga dokter? Ada faktor keturunan. Jadi kadang-kadang kita biasa tanyakan ke pasiennya apakah ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Tapi yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga langsung, bukan sepupu, bukan mungkin tante, tapi sedekat yang mungkin kita bisa tanyakan. Misalnya ayah, ibu, saudara. ayah, ibu atau ya saudara dekat lah. Tidak jauh gitu untuk yang tidak dapat dimodifikasi, mohon maaf. Jadi selain itu mungkin kalau kita lihat persentasenya lebih sering untuk terkena penyakit jantung itu pada laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi kalau untuk faktor resiko untuk penyakit jantung itu kalau pada laki-laki itu biasa ada beberapa, yaitu contohnya darah tinggi, gula kita sebut DM ya, kolesterol, kemudian merokok, riwayat keluarga. Kalau pada perempuan mungkin ditambah satu yaitu biasa menopause. Ya, pada wanita-wanita yang menopause itu memang ada suatu hormon yang bekerja, itu hormon estrogen, kan itu biasa sudah tidak ada ya. Jadi hormon estrogen itu dia membantu untuk menstabilkan pembuluh darah. Jadi istilahnya itu mencegah untuk terjadinya penyakit jantung. Dan itulah yang kadarnya tidak begitu tinggi pada wanita yang sudah menopause. Makanya pada wanita tua biasanya prevalensi untuk terjadi penyakit jantung dibandingkan laki-laki itu biasanya sama. Karena pada wanita tua sudah tidak ada faktor yang protektif yang untuk melindungi untuk terkena penyakit jantung tersebut. Begitu. Ya. Nah dokter, selain tadi penyakit-penyakit yang sepertinya sudah sangat sering kita dengarkan begitu ya pemirsa, sudah mungkin hampir setiap orang di Kota Palu, di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga seluruh dunia mengalami penyakit kolesterol yang paling sering mungkin ya dokter ya, itu pada usia dewasa seperti itu. Nah artinya faktor resikonya kemudian pada orang-orang usia dewasa ke atas, dewasa menuju lansia. Apakah memang hanya bisa atau resikonya lebih besar itu terdapat pada orang-orang yang faktor usianya lebih tua begitu, atau bagaimana dengan anak-anak kecil, anak-anak muda, mungkin bayi seperti itu bagaimana? Ya, jadi gini, kalau untuk faktor risiko untuk terjadinya proses aterosklerotik ya, terutama untuk kadar kolesterol mamanya yang tinggi, itu memang kita masuk dalam kategori faktor risiko itu di atas usia 40. Karena sebenarnya sih prosesnya sudah berjalan. Sebenarnya di dekade kedua, ketiga itu sudah berjalan. Cuma penampakannya bermanifestasi klinisnya itu nanti pada usia dekade keempat. Jadi kita mulai, makanya kalau dekade keempat itu sebaiknya di situ kita sudah melakukan preventif primer, namanya pencegahan. Karena di situ sudah mulai proses aterosklerotiknya bersifat masif apabila ditambah lagi dengan adanya suatu kelainan kolesterol yang tinggi atau kita sebut sebagai dislipidemi atau ada
ketidakseimbangan dari profil lipid itu. Oke. Jadi semakin bertambah usianya, maka proses aterosklerotik itu akan lebih nampak manifestasi klinisnya. Oke. Atero apa tadi dokter? Aterosklerotik. Kayaknya agak sulit saya ucapkan kalau ya. aterosklerotik itu mungkin kalau bahasa ini itu penumpukan lemak lah di Oke. pembuluh darah seperti itu. Berarti tersumbat karena adanya penumpukan lemak pada pembuluh darah. Oke. Nah, tapi dokter, karena itu adalah proses yang terjadi bertahun-tahun, yang kemudian baru diketahui pada dekade keempat, ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa kita deteksi lebih awal, itu seperti apa dokter? Silakan mungkin dokter PJ. Ya, mungkin seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya untuk gejala penyakit jantung itu biasanya muncul ketika memang sudah mengalami perburukan ya. Jadi kadang-kadang kenapa juga statementnya disebut sebagai penyakit jantung pembunuh nomor 1, biasanya gejalanya itu muncul itu ketika ya dalam keadaan akut gitu. Biasanya makanya biasa kadang-kadang juga disebut sebagai silent killer ya. Jadi pembunuh yang diam-diam tapi yang kita nggak tahu tiba-tiba misalnya pasiennya seperti yang kita lihat di televisi ya, seringkali itu orang lagi main bola tiba-tiba terkena serangan jantung, jatuh, dan penanganannya mungkin terlambat atau apa, dalam 5 menit dia bisa langsung meninggal. Nah itu memang betul-betul ya hal-hal yang sangat sulit biasanya. Tetapi memang ada gejala-gejala yang sering memang ditimbulkan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung seperti ini, yaitu seperti nyeri dada, sesak napas, berdebar-debar, dan mungkin yang ininya penurunan kesadaran. Itu merupakan gejala yang tersering yang biasanya itu tampak pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Jadi biasanya seringkali datang ke IGD itu, dok nyeri dada kiri gitu misalnya, atau dia datang dengan keluhan sesak hebat atau berdebar-debar yang di luar, yang biasanya saya olahraga berdebar-debarnya nggak seperti ini yang betul-betul seperti jantung saya itu mau keluar. Biasa kadang-kadang mereka bahasakan seperti itu. Nah itu yang mungkin gejala-gejala yang sering ada biasa yang masuk ke IGD dengan gejala jantung. Tadi yang soal jantung berdebar itu ternyata saya juga sering merasakan dokter, apalagi kalau habis main badminton seperti itu, rasanya udah mau copot. Ternyata itu salah satu gejala juga atau memang wajar saja habis bermain, habis olahraga seperti itu? Bagaimana dokter? Ya, jadi kalau gejala jantung itu ada kita menyebut sebagai suatu gejala yang spesifik dan yang tidak spesifik. Kalau gejala yang spesifik itu kan mungkin masyarakat sudah mengenal ya, artinya dengan istilahnya nyeri dada ya, itu merupakan suatu gejala spesifik. Biasa mungkin masyarakat pun kalau dia sudah merasakan nyeri dada, dia pasti akan berpikir pertama kali ini adalah jantung. Nah, tapi yang kurang disadari kalau dia gejalanya bersifat tidak spesifik. Salah satunya mungkin bisa berdebar, bisa rasa cepat capek, ya terus kemudian bisa sesak atau tiba-tiba keringat dingin, atau bahkan tiba-tiba dia mual muntah. Nah, ini merupakan satu gejala-gejala yang tidak spesifik, sehingga gejala yang seperti ini butuh suatu pemeriksaan, butuh ketepatan untuk mendiagnosis, karena kemungkinan juga bisa disebabkan oleh penyakit lain. Nah, cuma kita kan kita masih waspada karena jantung sebagai suatu penyakit pembunuh nomor 1, maka ketika ada suatu gejala yang kurang spesifik, lebih baik kita harus melakukan pemeriksaan supaya itu akan lebih aman. Betul dokternya, kebanyakan masyarakat kita termasuk saya juga ya, kalau sudah merasakan gejala-gejala yang tidak spesifik tadi ya didiamkan atau enggak langsung ke apotek gitu ya, cari obat. Waduh kayaknya kalau mual muntah keringat dingin, seperti itu ya. Pemirsa di rumah mungkin pernah merasakan. Bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan langsung masuk ke line interaktif kami di 0451 452 414 dan Anda bisa langsung bertanya kepada Dr. Hasan dan Dr. PJ di sini. Dokter, menyambung kembali silent killer ini ya, kita bisa sebutkan seperti itu. Terlihat gejalanya atau bisa kita rasakan itu ketika sudah masuk akut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk anak-anak muda seperti kita mungkin, atau yang di bawah 40 tahun itu, apakah memang harus rutin check up atau tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja di umur 40 baru tuh langsung rajin kontrol ke dokter, atau seperti apa biasanya? Silakan. Ya, sebenarnya itu tergantung penyebabnya. Jadi ketika dikatakan suatu penyakit jantung yang kita ketahui itu kadang hanya serangan jantung pada usia ya di atas 40 tahun dan lain-lain ya. Tetapi memang kalau penyakit jantung itu ruang lingkupnya luas. Bahkan anak kecil pun, bayi ketika lahir bisa untuk ada penyakit jantung. Sampai kakek nenek yang tertua pun. Jadi pada
umur 0 sampai atau mungkin selama kehidupannya itu memang ada penyakit jantung gitu. Jadi yang harus kita tahu ini sebenarnya penyakit jantung yang mendasarinya apa. Kalau pada anak kecil itu seringkali penyakit jantung bawaan. Itu yang biasanya mungkin pas lahir, ketika lahir kita lihat anaknya agak biru, atau kemudian kita ukur dengan menggunakan alat itu oksigennya itu misalnya ada kadarnya di bawah 90%. Nah itu kemungkinan sekali memang ada penyakit jantung. Tetapi memang yang lagi happening dan tingkat kematiannya tinggi itu saat ini yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner oleh karena lemak, plak. Jadi tentunya ya kalau seperti itu ya kita balik lagi. Penyebabnya yaitu tentu saja karena masalah faktor resiko yang tadi saya sebutkan di awal. Ada darah tinggi, gula, kolesterol, yaitu betul-betul harus dijaga dari muda. Karena kadang-kadang kita nggak sadar nih, umur 29-30, saya kan masih muda. Saya bisa makan semau saya, makan gula, kaledo, ya mohon maaf. Ya itu jadi mereka makan banyak aja. Tetapi efeknya itu ke belakang kita bisa lihat di umur 40 ke atas. Kadang-kadang udah mulai ada gejala, nyeri mungkin ya. Gejala yang sering itu biasanya hipertensi kan nyeri tengkuk ya. Nyeri tengkuk, terus rasa nggak nyaman di dada, dan akhirnya ketika dicek, wah kolesterolnya 300. Dicek di rekam jantungnya ada perubahan dari rekaman jantungnya. Dan banyak hal yang mengarah ke penyakit jantung. Jadi tentu saja kontrol faktor resiko. Jadi kalau faktor resiko seperti tadi yang saya sebutkan, ada darah tinggi, ya sebisa mungkin, dok, orang tua saya darah tinggi, mungkin nggak saya kena darah tinggi? Ya itu pentingnya untuk diperiksakan. Kalau orang tua darah tinggi ya kami sarankan untuk memang sudah screening kita sebutnya ya. Jadi kita bisa tahu ini memang resiko kedepannya untuk darah tinggi yang merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit jantung, apakah memang ada pada pasien atau pada orang ini atau enggak gitu. Oke, berarti dalam hal ini pencegahan itu bisa dilakukan dengan selalu screening begitu ya dokter ya, melihat tadi bagaimana kadar kolesterol, kemudian mungkin ada DM atau tidak seperti itu sudah salah satu cara untuk mencegah sebenarnya. Atau ada cara lain yang mungkin bisa kita lakukan dari sejak muda seperti ini dokter, atau lebih awal lagi sedini mungkin, seperti apa dokter Hasan? Oh ya, kalau untuk pencegahan primer atau pencegahan sedini mungkin ya, biasanya kan kita masih ketika mamanya kita menyadari orang tua kita memiliki faktor risiko, maunya orang tua kita itu memiliki faktor risiko gula, DM, atau hipertensi, atau bahkan orang tua kita itu menderita penyakit jantung. Mungkin dari sedini mungkin kita sebagai mungkin anaknya atau generasi yang masih muda, itu kita bisa melakukan pencegahan tingkat awal yang mungkin bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Makanya kita masih melakukan olahraga rutin ya, yang bersifat teratur, terus kemudian juga menjaga pola makan ya kan, kemudian juga menjaga pola hidup, umpamanya tidak merokok ya, atau mungkin tidak begadang, atau mungkin tidak narkoba. Itu juga merupakan suatu pencegahan dini untuk supaya proses-proses penyakit itu bisa ditekan atau bahkan mungkin bisa tidak bermanifestasi klinis seperti itu. Berarti memang pola hidup sehat itu sudah mencegah sebenarnya kita dari segala penyakit, bukan hanya jantung seperti itu ya dokter ya. Nah, tapi bagaimana kemudian orang-orang yang sudah dideteksi ataupun sudah didiagnosa mengidap penyakit jantung begitu, karena seperti yang tadi dokter Pija sampaikan, baru kelihatan ketika akut seperti itu. Apakah ada kasus-kasus yang pernah ditemukan atau sering ditemukan dia terdeteksi lebih awal dokter, dan kemudian bagaimana cara penanganannya bagi kasus-kasus yang mungkin masih medium atau intermediate seperti itulah dokter? Ya, jadi kalau kita mendapati suatu kasus, mamanya kita sudah menangani suatu kasus ya. Jadi kan ada tingkatan ya. Jadi kalau ke dalam penyakit jantung itu mungkin ada yang bersifat masih berdasarkan tingkatannya, mungkin dia masih bersifat angina pectoris stabil, atau dia sudah pernah riwayat akut coronary syndrome atau sudah pernah serangan. Nah, jadi kalau untuk pasien-pasien yang sudah terdeteksi atau sudah mengalami suatu serangan, maka kita melakukannya yaitu pencegahan sekunder supaya tidak berulang serangannya. Ya, tidak berulang serangannya. Tapi bisa nggak penyakitnya hilang begitu? Ya, kalau untuk penyakit jantung sendiri, terutama untuk koroner ini kan bersifat dia kronik, bersifat kronik. Jadi sifatnya dia stabil, dia tidak bersifat sembuh. Karena dia bersifatnya kronik, maka pencegahan sekundernya ini harus bersifat kontinu. Kontinu yang pertama mungkin pasti dengan pengobatan.
Ya, dengan pengobatan ini mungkin mesti kontrol rutin, biasanya setiap bulan. Terus kemudian juga pengaturan seperti kembali yang kepada yang awal tadi, pengaturan pola makan, pengaturan faktor resiko, ya, pengaturannya kalau ada hipertensi diobati, kalau ada DM diobati, kalau umpamanya ada kolesterolnya diobati. Penanganan yang pasien-pasien yang sudah menderita penyakit jantung biasanya dia akan seumur hidup. Untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengobatan dan bahkan untuk melakukan pencegahan yang bersifat sekunder supaya pasien ini tidak mengalami serangan yang kedua atau serangan berulang. Oke. Nah, dokter, kalau kita melihat ini serangan jantung yang terjadi mungkin di film-film sudah sering kita lihat ya seperti itu. Kemudian ada yang harus dipacu kembali jantungnya seperti itu. Apakah memang itu salah satu penanganan bagi serangan jantung atau seperti apa, Dokter PJ? Ya, itu memang kita sebutnya resusitasi ya. Jadi memang sebenarnya setiap orang itu harus mempunyai dasar pelatihan untuk melakukan hal tersebut. Karena memang kan kita nggak tahu bahwa ya serangan jantung bisa terjadi di mana saja dan kapan saja ya. Jadi ya tidak harus di dekat rumah sakit untuk terjadinya kejadian serangan jantung. Bisa terjadi di lapangan olahraga, di mana di situ orang-orang juga kadang-kadang ya tidak aware bahwa itu serangan jantung. Wah, itu kenapa jatuh tuh? Gitu kan. Padahal biasanya kaget gitu. Kenapa jatuh terus didiamin gitu. Dikirain pingsan doang. Iya, padahal hal-hal yang harus dilakukan itu ada step-stepnya untuk resusitasi seperti kita mengecek nadinya, apakah jika nadinya tidak ada kita melakukan kompresi dada ya, yang seperti yang mungkin kita lihat-lihat di televisi ya, seperti itu. Jadi ya memang itu merupakan tahap awal untuk menyelamatkan atau untuk melakukan pertolongan pertama bagi pasien-pasien dengan serangan jantung. Tapi ya tentunya nanti setelah ada pertolongan pertama seperti itu ya tetap harus akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan lanjutan. Untuk alat kejut listrik dan lain-lain sebenarnya di ambulans itu sudah disediakan. Jadi ketika nanti tidak perlu tunggu harus dari misalnya dia terkena serangannya di lapangan baru dibawa ke rumah sakit dengan melalui ambulans, enggak. Karena ketika on the spot juga terjadi kejadian, kita sudah ada petugas paramedis yang sudah mengikuti pelatihan dan untuk pertolongan untuk melakukan hal tersebut sudah memang mereka sudah ada pelatihan. Gitu. Oke, ada yang menarik tadi dari yang Dokter Pija sebutkan mengenai pertolongan pertama iya. Atau penanganan awal resusitasi. Iya. Agak susah ya pemirsa disebutnya atau kita permudah saja pertolongan awal. Bagaimana boleh diulangkan lagi mungkin dokter orang untuk bagi masyarakat dan juga pemirsa di rumah yang menonton yang mungkin ketika mendapatkan situasi seperti itu, mungkin ada keluarga atau teman atau sahabat yang mengalami kesadaran diri hilang tiba-tiba, yang harus dilakukan pertama tadi seperti apa, dokter? Nggak, sebenarnya itu ada stepnya. Jadi yang pertama kita harus yakinkan dulu bahwa memang orangnya itu nggak sadar, ya. Jadi kita harus yakinkan, jangan sampai ketika nanti kita cek, kemudian ternyata dia sadar, kita kemudian lakukan kompresi, dia pasti kaget. Kalau ngecek, wah kamu ngapain nih, gitu kan? Jadi kita harus yakinkan dulu, yakinkan dia sadar atau enggak, minta pertolongan, entah itu ke rumah sakit, kan kita sudah mempunyai nomor telepon untuk yang kegawat daruratan untuk rumah sakit. Kemudian kalau memang pasiennya tidak sadar, ya kita coba raba nadinya. Kalau memang nadinya tidak ada, kemudian kita lakukan pompa jantung kita sebutnya, atau CPR ya dok ya, kardiopulmonari resusitasi, di mana kita melakukan pijat jantung eksternal. Jadi dari luar kita lakukan pijatan, dan itu memang harus ada pelatihannya ya, karena dan semuanya itu sebenarnya harus tahu, karena nggak perlu harus, karena ketika kalau itu kejadian, kemudian kita harus menunggu sampai perawat datang, menunggu sampai petugas medis datang, atau dokter datang, itu pasti jujurnya itu sudah sangat terlambat. Betul. Iya. Jadi ini makanya saya juga mau menekankan pentingnya bagi setiap orang mempunyai pelatihan untuk, makanya kemarin ya Dokter Hasan, kemarin kita sudah mengadakan pelatihan ya untuk bahkan siswa SMA ya dok. Iya, siswa SMA. SMP SMA kemarin untuk bisa melakukan hal tersebut. Di mana waktu itu dokter? Di Kota Palu? Di Palu waktu itu bekerja sama dengan Al-Khairat waktu itu ya dok. Iya, kemudian kita lakukan untuk pelatihan tersebut, dan antusias mereka sangat baik gitu, dan mereka dapat melakukan dengan baik. Awalnya mereka bingung, ini pasti ini orang nggak sadar mau diapain dulu. Tapi ketika kita lakukan pelatihan itu kurang lebih 1 sampai 2 jam, akhirnya mereka bisa mengerti, dan akhirnya mereka percaya diri nih, karena kita mau tanamkan ke mereka bahwa
jika ada kayak begini jangan harus tenaga medis, jangan harus Betul. dokter. Kita sebagai orang awam bisa melakukan, dan ketika kita melakukan dengan benar, kita bisa menyelamatkan orang lain, dan itu kepuasan tersendiri buat kita. Betul, saking pentingnya itu sepertinya sudah harus dimasukkan di kurikulum anak-anak Iya, sekolah ya betul dokter ya. sekali, iya. Dan pemirsa, kita tentunya masih akan membahas mengenai penyakit jantung ini, namun kita akan lanjutkan sesudah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat, masih membahas silent killer, penyakit jantung yang ternyata merupakan pembunuh nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Dan masih bersama narasumber kita dari Dr. Hasanuddin, SPJP FIHA, dan juga Dr. Praise Jeremia, SPJP FIHA. Nah, Dr. Hasan dan juga Dr. PJ masih membahas mengenai tadi pencegahan pertolongan pertama mengenai orang yang mungkin tiba-tiba pingsan begitu ya. Saya ingin sedikit meng-highlight kembali bagi pemirsa di rumah, dan ini juga merupakan satu edukasi ya. Ketika Anda tadi mendapati keluarga mungkin atau teman atau siapapun yang Anda lihat tiba-tiba pingsan di jalan, yang paling pertama harus dilakukan adalah memastikan dia memang tidak sadar, seperti itu dokter ya. Oke, kemudian ketika sudah dipastikan tidak sadar, apa yang harus dilakukan dokter? Silakan Dokter PJ atau Dokter Hasan ingin menambahkan. Ya, jadi kalau kita mendapati suatu keluarga atau orang tua kita yang terdekat lah mungkin dalam kondisi umpamanya pasti ada namanya gejala awal. Mungkin diawali dengan nyeri dada yang hebat, kemudian biasanya pasien itu kemudian mengalami, kalau bahasa kita itu pingsan atau jatuh lah, dia tidak sadarkan diri. Maka pasti kita sebagai ini orang yang terdekat di situ, maka yang pertama pasti harus memastikan bahwa pasien ini dia masih dalam kondisi respon atau tidak. Jadi kalau mamanya dia sudah tidak respon, mungkin kita bisa minta bantuan. Mungkin bisa minta bantuan kalau untuk mungkin bisa melalui telepon, maksudnya langsung ke rumah sakit, ataukah mamanya tenaga medis yang terdekat seperti puskesmas atau pustu mungkin ada di sekitaran itu. Setelah kita meminta bantuan, tentu kalau kita memiliki skill, sebenarnya kan kita masih harus melakukan pertolongan pertama. Betul. Ya, jadi kita harus memastikan. Biasanya kalau orang tidak sadar, kemungkinan besarnya bahwa pasien ini jantungnya berhenti atau tidak berdenyut lah. Betul. Untuk memastikan bahwa jantungnya ini berhenti atau tidak berdenyut, maka kita harus memastikan biasanya perabaan pada nadi bahasanya. Nadi itu istilahnya arteri besar lah ya. Ya paling mudah itu sebenarnya paling bisa terdeteksi itu biasanya paling dekat dengan jantung itu adalah arteri kartus yang di leher. Oke, boleh mungkin diperlihatkan dokter jadi bagaimana? Di sini biasanya kan kita melihat jadi sepertiga di sini, kalau laki-laki kan ada jakun. Ada jakun. Dia ke lateral, disitulah kita raba di situ. Oke, diraba lehernya ya? Diraba sekitar 10 detik. Jadi kalau mamanya tidak teraba, kita pastikan bahwa keluarga kita atau pasien yang kita di hadapan kita itu berarti dalam kondisi henti jantung. Boleh kita melakukan kompresi sambil menunggu bantuan datang. Oke, jadi perabaan denyut nadi itu bisa dilakukan di sini, di daerah leher ya dokter ya, bukan di sini ya dokter. Bukan. Jadi di daerah leher. Karena sering sekali ditemukan orang saking paniknya, nggak ada ilmunya tapi empatinya begitu tinggi, ingin menolong, akhirnya bingung sendiri kan. Seringnya terjadi seperti itu. Dan itu salah satu hal yang bisa Anda lakukan di rumah nantinya pemirsa, jika menemukan hal-hal seperti itu, ada keluarga, teman atau siapapun yang tiba-tiba hilang kesadaran, jatuh, pingsan. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Hasan dan juga Dr. PJ atau Praise Jeremia, silakan langsung bergabung di line interaktif kami di 0451 452 414. Dokter masih membahas mengenai penanganan penyakit jantung. Tadi kita sudah membahas pencegahan, yaitu yang paling penting yaitu menjaga pola hidup, lalu kontrol juga penting dilakukan. Oke. Namun saya ingin mengetahui kontrol faktor resiko seperti tadi ya yang sudah disebutkan itu bisa dilakukan sejak umur berapa, dokter? Silakan mungkin Dokter PJ. Ya, sebenarnya kontrol faktor resiko itu memang dari awal ini yang saya sebutkan, bahkan dari kita ini kan memang dari usia muda pun yang saya sebut dari remaja bahkan ya, di mana di saat kita memang betul-betul
sudah lifestyle-nya sudah agak buruk ya. Kadang ya kita makan apa aja gitu. Biasa kita pikir saya masih muda, masih ya mau menikmati hidup ya. Jadi makan apapun yang saya mau. Kadang seperti itu gitu. Jadi memang sedini mungkin itu memang lifestyle itu sudah harus diatur lah untuk makanan, untuk hindari merokok. Bahkan sekarang rokok itu salah satu faktor resiko untuk terjadi kejadian penyakit jantung. Bahkan anak 8 tahun pun kalau kita lihat di televisi itu sudah merokok dan itu sangat miris untuk lihatnya. Dan ya kita nggak tahu dia 5-10 tahun lagi bagaimana keadaan jantungnya. Maka sekarang itu tidak heran lagi pasien-pasien jantung itu di usia 24 tahun, bahkan ada usia 19 tahun, itu pasien-pasien dengan serangan jantung yang dulu itu diderita oleh pasien-pasien umur 40 ke atas. Karena ya satu dari faktor resiko yang tadi saya bilang lifestyle-nya yang buruk, dia suka makan makanan yang berlemak, kolesterol tinggi, merokok. Kalau kita tanya, wah saya baru 19 tahun dok, tapi ternyata sudah merokok dari umur 9 tahun. Oh saya curi-curi dulu waktu itu, umur kelas 4 SD. Ya tentu itu merupakan sudah salah satu faktor resiko. Jadi nggak harus faktor resiko yang tadi saya sebutkan harus 5-5-nya ada dulu baru kena penyakit jantung. Nggak harus ya Satu dokter? aja itu sudah memperbesar kemungkinan untuk dia ada penyakit jantung. Mau merokok, mau DM saja, mau darah tinggi saja, ya ada riwayat keluarga pun. Biasa kita tanya sama sekali nggak ada, tapi orang tuanya, mohon maaf biasanya dia bilang waktu itu pasien saya, jadi orang tuanya itu ternyata sudah meninggal mendadak, dan itu dua-duanya lagi. Jadi itu memang di bakat yang diturunkan bahwa ada family history atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Gitu. Aduh, saya makin takut mendengarnya dokter ya. Mungkin seharusnya juga lebih awas diri ya waspada. Iya, tapi jatuhnya takut nih dokter. Karena ya anak-anak muda sekarang kayaknya jarang dok yang periksa atau kontrol begitu ya. Kalau mungkin dulu yang harus periksa kolesterol, gula darah, dan teman-teman yang lain itu ya orang-orang tua kita mungkin ya. Sangat jarang lah anak-anak muda itu mulai aware atau mulai sadar dengan kesehatan diri, apalagi ini organ paling vital seperti itu ya. Nah tapi pengen tahu juga dong apa saja kasus-kasus yang biasanya ditangani misal ya jantung oleh dokter Hasan, biasanya apa memang polanya seperti itu dokter yang kebanyakan ditangani, yaitu menurut keturunan atau memang lifestyle ini yang udah nggak bagus banget begitu biasanya pasien-pasien yang datang? Kalau untuk pasien-pasien yang datang ya, terutama mungkin untuk area Sulawesi Tengah ya, paling banyak itu sebenarnya kaitannya mungkin kalau secara genetik atau secara jenis kelamin atau usia sebenarnya persentasenya sedikit, karena mungkin karena peningkatan ekonomi, peningkatan mungkin ada masyarakat sudah mulai membuka usaha-usaha sehingga banyak sekali makanan-makanan yang berlemak. Nah ini, jadi kebanyakan sebenarnya pasien-pasien yang terjadi serangan jantung itu didasari oleh faktor metabolik, yaitu pola makan yang tidak teratur atau mungkin kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi itu yang biasanya kadang-kadang lebih banyak untuk saat ini, di mana kemudian mungkin karena adanya suatu peningkatan ekonomi sehingga orang itu lebih suka membeli makanan yang fast food, yang cepat. Betul, apalagi sekarang bisa delivery ke rumah semua ya dokter, dipermudah semuanya. Dan ternyata sudah ada yang bergabung dengan kita di sini, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Septian dari Dalaka, iya. Iya, selamat malam Pak Septian. Silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Dokter Hasan dan Dokter PJ. Silakan. Iya, dok saya ingin bertanya. Ini untuk saya pribadi sih. Saya kadang bangun tidur itu jantung saya detaknya itu kencang sekali dok. Gitu. Apakah juga itu berpengaruh dari saya tidur, ngorok juga, apa gitu berpengaruh sekali di jantung dok? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya dok ya. Oke Pak Septian di Dalaka, terima kasih. Kayaknya saya lupa bertanya, Pak Septian tidurnya tuh ada mimpi buruk atau enggak? Oke, bagaimana? Silakan Dokter Hasan atau Dokter Pija dulu. Jadi sebenarnya kalau pada pasien yang dalam kondisi tidur itu seharusnya detak jantung itu malah justru pelan ya. Karena pada saat tidur biasanya aktivitas pasien itu dalam kondisi yang minimal. Jadi biasanya jantung itu bisa istirahat itu. Tapi kalau maunya pada saat tidur kemudian muncul keluhan, justru umpamanya berdebar, itu kemungkinannya bisa ada beberapa. Yang pertama bisa saja dia sebagai manifestasi dari penyakit jantung koroner ya, mengalami iskemik karena ada stenosis atau ada penyempitan di situ. Atau yang kedua dia mengalami suatu gangguan irama.
Jadi terus kemudian terkait dengan gangguan irama ini mesti kita harus lakukan pemeriksaan. Apakah gangguan irama yang menyebabkan berdebar itu masih dalam tahap respon normal dari mamanya pasien, mamanya dia tidur kemudian bangun kemudian. Tapi biasanya sih kebanyakan pada pada orang yang sedang tidur kemudian ada keluhan seperti itu, itu mesti butuh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena biasanya pada saat tidur itu justru kondisi jantung pada kondisi istirahat dan pada kondisi yang bebannya itu sangat ringan atau sangat minimal. Oke, artinya sudah ada anomali begitu ya. Mungkin Dokter PJ ingin menambahkan? Ya, kalau misalnya dilihat dari kasusnya sebenarnya harus digali lagi kali ya, lebih dalam tentang bagaimana berdebarnya. Sebelumnya itu ada mungkin yang apa kegiatan sehari-harinya, apakah dia memang lagi olahraga berat atau enggak. Jadi banyak hal yang perlu dinilai dari itu. Jadi kalau memang kita ada sebutnya respon fisiologis dan respon patologis. Fisiologis itu yang normal sebenarnya. Jadi perlu dinilai apakah memang ketika denyut jantungnya berdebar-debar ini, ya kita harus nilai ada berapa. Karena kalau memang dia 110, 120 dengan iramanya masih teratur, itu kita sebut memang respon normal. Tapi kalau biasa kadang-kadang itu di atas 150 sampai berdebarnya yang kencang sekali gitu. Nah itu harus dievaluasi lebih lanjut seperti yang tadi Dokter Hasan bilang, harus diperiksa. Apakah itu memang ada gangguan di pembuluh darah jantung atau memang dia ada gangguan aritmia. Karena di jantung itu kan itu banyak ruangnya, banyak organ yang ada di dalam jantung itu sendiri. Jadi harus dinilai lagi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Oke, mendengar penjelasan ini saya juga jadi berdebar-debar dokter. Makin nggak tahu, makin takut mendengar penjelasan. Jadi untuk Pak Septian tadi di Dalaka, silakan agar lebih pasti lagi mengenai diagnosanya, kemudian apa penyakit yang sebenarnya terjadi, dan itu sudah merupakan salah satu anomali yang perlu dikhawatirkan atau perlu diperiksakan. Jadi buat Pak Septian silakan langsung mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat dari tempat tinggal Anda. Nah, dokter, kasus seperti ini memang sering ditemukan bagi orang-orang yang datang konsultasi seperti itu, atau ini jarang yang misalnya bangun tidur tiba-tiba langsung deg-degan, nggak tahu mimpi apa semalam, atau mungkin sebelum tidur minum kopi dulu gitu ya. Atau biasanya seperti apa lagi ya? Maksudnya orang datang itu dengan keluhan seperti apa? Cukup sering ya kasusnya. Cukup sering. Memang cukup sering, dan kalau berdebar-debar pun itu bisa dikaitkan dengan memang penyempitan pembuluh darah koroner. Jadi biasanya kalau kita tanyakan, jadi dia ada keluhan penyerta lain. Jadi biasa bukan hanya berdebar, mungkin dia kalau saya aktivitas lebih cepat capek. Atau iya kadang-kadang juga memang saya rasa nyeri dada kiri itu yang dirasa memberat kalau saya lagi aktivitas, lagi jalan atau lagi istirahat pun ya kadang-kadang berdebar kencang, aktivitas sedikit sudah ada nyeri dada. Nah itu makanya perlu evaluasi lebih lanjut, dan kasusnya sering yang kami temukan itu apalagi di rumah sakit Undata gitu. Sangat sering ya. Iya. Dan ternyata sudah ada yang kembali bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yani. Ya, Ibu Yani, silakan langsung dengan pertanyaannya. Ini dok mau tanya, apakah kalau tangan yang sering berkeringat itu tanda-tanda dari penyakit jantung? Oke, itu saja Ibu Yani. Iya. Oke, terima kasih. Mohon penjelasannya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini yang sering juga nih. Nggak tahu ini mitos apa fakta ya dokter, sering sekali ditanyakan. Boleh langsung dijawab mungkin Dokter Hasan dulu. Jadi kalau umpamanya kan tadi saya sudah sebutkan di awal, ada namanya gejala itu yang spesifik, ada yang tidak spesifik. Nah, salah satunya yang tiba-tiba itu berkeringat, basah, biasanya ada seperti kayak orang bilang saya seperti mandi dok, kan gitu, biasanya baju basah. Seperti itu kan suatu anomali. Berarti kita masih harus berpikirnya yang utama adalah berpikir jantung dulu. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang dengan itu biasanya dia mungkin lebih banyak mungkin komorbid, atau biasanya dia tidak berdiri sendiri. Mungkin dia punya faktor risiko yang lain. Umpamanya biasanya pada pasien mungkin yang geriatri, bisa yang di atas usia 65. Itu yang geriatrinya apa dok? Usia di atas lansia. 65, lansia. Lansia. Itu. Yang kedua mungkin dia bisa saja komorbid dengan DM, dengan gula.
Sehingga pada pasien-pasien yang gula kan biasanya kemungkinan ada yang mengalami suatu neuropati perifer, sehingga kadang-kadang nyeri dadanya itu tidak bermanifest, tapi justru dia langsung tiba-tiba keringat dingin. Oke, nggak ada nyeri jantung, tapi tiba-tiba suka keringatan gitu ya? Basah umpamanya, apalagi kalau umpamanya atau di lengan. Berbeda kalau umpamanya dia kelainannya mungkin dari kecil. Kalau dari kecil itu kan biasanya bawaannya dengan penyakit jantung bawaan. Tapi kalau umpamanya pada usia-usia umpamanya 30, 40 ya kita berpikir ke arah koroner terlebih dahulu. Jadi makanya ini adalah suatu keluhan yang mungkin bisa mengarah ke sana atau kita sebut sebagai suatu keluhan yang kurang spesifik, sehingga butuh lagi pemeriksaan seperti pada Bapak yang sebelumnya tadi yang berdebar. Nah, ini merupakan suatu keluhan yang butuh ditindaklanjuti. Oke, bagaimana Dokter PJ, apakah ada penyebab lain? Sebenarnya sudah dijelaskan sama Dokter Hasan tadi sebagian besarnya ya. Jadi kalau memang keluhan seperti itu ya, kalau dibilang apakah itu bisa menjadi salah satu keluhan dari penyakit jantung, ya tentu saja itu sangat bisa. Karena beberapa memang pasien saya dan terutama pasien-pasien yang contohnya pada pasien-pasien penyakit jantung bawaan itu kadang-kadang memang ya lebih spesifik untuk mengeluhkan keluhannya, yaitu berkeringat di bagian lengannya. Oke, gitu. namun sepertinya telapak tangan atau telapak kaki yang sering berkeringat ini sudah menjadi mitos untuk semua penyakit, dokter. Justru saya mendengar ini di penyakit paru-paru. Kalau orang ada penyakit paru-paru itu kemungkinan telapak tangannya sering basah. Sekarang kan penyakit jantung begitu. Apakah ada gejala visual, dokter, yang mungkin bisa kita lihat ketika orang jalan gitu, wah ini kayaknya ada penyakit jantung gitu? Atau apa, dokter? Adakah secara lebih mudahnya atau memang kita harus ke dokter terlebih dahulu, atau seperti apa? Kalau untuk melihat secara visual ya, sebenarnya lebih jelas itu pada pasien yang memiliki kelainan jantung bawaan. Sebenarnya secara visual itu bisa ini, umpamanya dia biru, ya kan? Apanya yang biru, dokter? Biasanya sianotik tangannya itu umpamanya agak biru-biru, atau bibirnya ujung-ujung ujung jarinya gitu itu, ya? kita menyebutnya sebagai suatu sianotik atau kebiruan lah. Itu biasanya secara fisik itu. Mungkin kita juga bisa melihat secara anatomi dadanya kan, mungkin apakah dia mengembang atau dia justru masuk ke dalam. Kan ada yang dadanya itu akan maju ke depan, atau dia dadanya agak masuk ke dalam tulang ininya kan. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ini penyakit jantung bawaan, itu mesti terlihat. Cuma kalau untuk penyakit jantung koroner yang umpamanya dia kaitannya dengan metabolik atau apa, itu biasanya sulit untuk kita melihat penampakan secara fisik, memang sulit, kecuali atau penyakitnya itu sudah mengalami suatu advance, atau artinya penyakitnya itu sudah berat. Biasanya sudah berat, artinya sudah bermanifestasi mungkin ke arah gagal jantung ya. Ke arah gagal jantung mungkin kita bisa lihat, mungkin kakinya bisa bengkak, udem kedua kakinya. Nah, itu biasanya seperti itu. Biasanya agak kelihatan dia akan bermanifestasi secara fisik. Tapi kalau dia masih sifatnya mungkin ringan sedang, biasa dia pasien itu akan beraktivitas seperti biasa. Kita juga akan sulit untuk mengenali mungkin secara langsung. Pasti kita akan membutuhkan suatu pemeriksaan untuk mengenali penyakit. Oke, artinya masih sering ke kantor masih sering olahraga. Tapi yang ditakutkan ketika tiba-tiba sudah tidak kuat begitu ya jantungnya, ya itu bisa tadi kehilangan kesadaran atau pingsan atau jatuh tiba-tiba itu, dokter ya. Oke, nah tapi Dokter Hasan dan juga Dokter PJ mengenai penanganan tersendiri untuk pasien-pasien penyakit jantung ini, khususnya di Kota Palu, itu seperti apa, dokter? Di Rumah Sakit Undata, apakah angka pasien penyakit jantung ini cukup tinggi? Di Undata sendiri memang saya rasa sangat tinggi ya, dok ya. Biasa saya dengan Dokter Hasan dan Dokter Fenis di Undata juga, dan kami bertiga memang kalau poli kewalahan ya, dok. Itu pasiennya pasti banyak sekali. Ya, kita biasa start pagi, siang ke sore itu baru selesai. Tapi memang ya pada pasien-pasien seperti itu ya karena wajar gitu kan, mereka kadang-kadang ya kebanyakan punya faktor resiko. Jadi seperti darah tinggi, gula, dan biasanya datangnya sudah dengan komplikasi ya jantungnya bermasalah. Jadi mulai dari usia yang kecil, pasien anak-anak, mulai sampai pasien lansia yang seperti tadi Dokter Hasan jelaskan, itu memang ada masuk di poli kami, dan itu memang angkanya tinggi. Angkanya tinggi ya, dokter ya. Nah, tapi kemudian bagi pasien penyakit jantung itu penanganannya seperti apa? Misal dokter, ketika kita mau datang kontrol begitu ya,
apa yang kemudian harus bertemu dengan dokter ke fasilitas kesehatan, itu kan akan ditanya seperti pertanyaan-pertanyaan ketika kita konsultasi. Apakah ada pemeriksaan menyeluruh, misal diperlukan ronsen atau rekam jantung atau tes gula darah, dan seperti apa dokter? Ya, jadi kalau ketika kita mendapati suatu pasien yang kontrol ke poli jantung, ya kita mesti harus memilah ini pasien yang pertama kali berkunjung atau pasien yang sudah melakukan evaluasi, artinya dia sudah check up. Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang pertama kali kontrol, maka kita akan melakukan suatu pemeriksaan. Ya mungkin pasti dengan wawancara terlebih dahulu, atau kita bahasanya kalau ke bahasa kedokteran itu anamnesis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium dasar. Ya kebetulan kita di Rumah Sakit Undata untuk laboratorium dasar itu sudah cukup. Artinya sudah cukup bagus. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan foto ronsen atau foto dada untuk melihat besar jantungnya, apakah dia masih dalam kondisi normal atau dia sudah besar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rekam jantung. Itu di Undata sudah rutin, dan itu pemeriksaan dasar pasti kita lakukan pada pasien-pasien yang kontrol di poli. Kemudian ada lagi pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan lanjutan, itu biasanya yang lebih advance. Kita bisa lakukan apa yang disebut dengan echokardiografi, kita USG jantungnya, kita lihat. Kemudian kita juga biasanya melakukan apa yang disebut dengan CT scan jantung. Nah, ini mungkin yang dalam waktu dekat, dalam waktu dekat ini insya Allah Undata sudah akan bisa melakukan suatu tindakan apa yang disebut dengan koroangiografi atau pemasangan cincin. Udah bisa ya dokter ya kita di Rumah Sakit Undata. Ini akan lebih advance untuk penanganannya, sehingga pasien-pasien itu tidak perlu lagi untuk bagaimana dia harus berobat jauh-jauh. Betul, biasanya kan terbang ke tetangga ke Makassar ya biasanya. Nah, tapi dokter sudah ada yang bergabung dengan kita di sini, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Arul di Taweli. Silakan Pak Arul langsung dengan pertanyaannya. Ini saya mau tanya nih, tadi saya kan menyimak dokter bilang kalau penyakit jantung itu rata-rata kalau makanan atau pola hidup yang tidak sehat lah. Nah, terutama itu. Nah, bagaimana kalau penyakit jantung yang terjadi pada anak atau bayi atau balita begitu, Dok? Nah, sementara kan makanannya mereka kan, maksudnya orang tua pasti memberikan makanan yang bernutrisi dan sehat begitu, tidak sembarang makan. Nah, itu penyebab lainnya apakah bisa dari makanan juga ya, Dok? Nanti boleh penjelasannya ya, Dok ya? Oke, terima kasih Pak Arul di Taweli. Nah, bagaimana nih Dok kalau urusannya masih kecil, masih anak-anak? Pasti orang tuanya kasih makan yang bernutrisi, dan seperti apa yang bisa terjadi biasanya? Ya, jadi sebenarnya penyakit jantung bawaan, kita sebutnya ya, yang terjadi pada anak-anak seringnya. Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu, karena kita ada sebut penyakit jantungnya bawaan, artinya dia dibawa dari lahir. Jadi ketika pembentukan atau organogenesis, itu ketika di kandungan ibunya, itu memang sudah terjadi kelainan pembentukan dari jantungnya. Jadi sebenarnya itu bukan faktor ketika anaknya lahir terus makan apa. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan dulu, karena ketika pembentukan yang di janin itu memang ada banyak faktor, bisa karena genetik, nutrisi dari ibunya sendiri, ya. Dan dua ini memang faktor yang berperan, dan memang genetik ini kadang-kadang ya kita bisa lihat ya mungkin banyak faktor ya. Dan apakah, jadi makanya ketika ada anak yang misalnya lahir biru atau kita curiga ini anak ada gangguan jantung, kita biasa akan anamnesis kedua orang tuanya. Jadi ada riwayat keluarga, riwayat kelahiran, riwayat kehamilan. Apakah ketika dia hamil pernah ada infeksi yang terjadi di ibunya? Atau ibunya itu lahir cukup bulan? Apakah ketika dia lahir sesar atau normal? Dan itu semua berpengaruh. Karena pertanyaan yang kita berikan itu bukan hanya untuk sekedar bertanya, tapi kita akan mengarahkan, wah ini anak sepertinya ada penyakit jantung bawaan. Tetapi ada juga yang kadang-kadang, ya anak remaja tentunya, itu yang menderita penyakit jantung yang bukan bawaan. Jadi dia ada yang kita sebut dengan penyakit jantung rematik. Jadi mungkin ketika waktu dia kecil itu ada penyakit batuk pilek, nyeri tenggorokan terutama ya. Jadi yang nggak sembuh, jadi nyeri tenggorokan itu dibiarin aja, mungkin dikasih obat antibiotik, kemudian dia tidak tuntas untuk minum obatnya, itu kumannya itu bisa lari ke jantung. Wow.
Dan manifestasinya bisa 5-10 tahun ke depan. Jadi ketahuan ketika, dok kok anak saya berdebar-debar, dok anak saya aktivitas di sekolah padahal dia baru umur 14 tahun sudah seperti ini. Yaitu ya memang gejala dari penyakit jantung yang menimpa, yang karena kuman yang kena ke jantung. Jadi itu yang tadi saya bisa jawab. Mungkin dari Dokter Hasan. Silakan Dokter Hasan jika ada tambahan. Ya, tambahan. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang berkaitan dengan penyakit jantung bawaan, terutama anak-anak, nah, itu biasanya kita menyarankan kalau dia masih menyusui, sebaiknya ASI-nya cukup diberikan cukup eksklusif harusnya, supaya karena ada beberapa penyakit jantung bawaan itu terutama yang bocor, itu kalau dia diberikan gizi yang bagus, yaitu makanan diberikan gizi terutama ASI-nya bagus, maka ada beberapa yang bisa dia menutup. Dia bisa menutup, tapi dengan kadar yang mungkin lubangnya kecil, ya kan. Nah, itu dia bisa menutup sampai, biasanya kita tunggu sampai usia 1,5 tahun. Itu bisa. Yang penting gizinya bagus diberikan, itu bisa menutup. Tapi ada juga yang memang tidak menutup. Tapi kalau untuk terkait dengan bahwa makanan yang bisa menyebabkan penyakit untuk yang jantung pada anak bayi, itu biasanya kemungkinannya cukup kecil. Karena kalau makanan itu dia butuh proses. Itu yang tadi saya sebutkan, dia akan butuh penumpukan lemak dulu. Nah, jadi pada anak bayi biasanya lebih banyak adalah genetik atau bawaan. Oke, semoga menjawab dengan pertanyaan Pak Arul ya tadi di Taweli. Ini jadi makin takut lagi saya mendengar ini. Ternyata ketika kita masih kecil tidak habis begitu minum obatnya, dan sayangnya saya sering seperti itu. Obat dikasih untuk 10 hari, diminum cuma 3 hari saja, tidak diminum lagi. Karena malas kan biasa anak-anak minum obat ya, Bu, Bapak di rumah. Nah, ternyata harus disampaikan kalau itu juga bisa memicu penyakit ini, jantung terutama pada kuman akhirnya. Spesifik yang biasanya menyerang seperti itu. Makanya pentingnya itu antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi kita bukan sembarang bilang ini dihabiskan dalam misalnya 5 hari ya. Sudah 2 hari saya udah agak enakan tenggorokannya, udah enak. Nah, kita nggak tahu itu kadang-kadang ya penyakit jantung rematik yang kita sebutkan tadi itu kumannya bisa lari ke jantung dan menimbulkan penyakit ke depannya. Ya, seperti itu. Waduh, semoga kita sebagai orang tua semakin mawas diri lagi, pemirsa di rumah. Dan senang sekali Dokter Hasan dan juga Dokter PJ pembahasan kita di malam hari ini. Tapi sayang sekali juga karena kita sudah terbatas waktu. Boleh silakan berikan kesimpulan dan juga pesan-pesan, silakan dari Dokter Hasan terlebih dahulu. Ya. Jadi dengan mengetahui suatu penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, kami berharap kemudian kepada semua pemirsa untuk bisa melakukan pencegahan primer, yaitu dengan melakukan check up secara rutin, ya terutama pada beberapa pasien yang sudah memiliki faktor resiko, umpamanya sudah merokok, ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol yang tinggi. Untuk itu segera untuk melakukan medical check up walaupun belum ada keluhan. Ya. Oke, silakan Dokter PJ menambahkan. Ya, ini sebenarnya sehubungan juga kemarin kan kita sudah memperingati World Heart Day ya. Jadi itu Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September kemarin. Jadi pesan saya, sayangi jantungmu ya. Jadi jangan sampai ketika ada gejala baru kita mulai aware gitu. Jadi apapun itu kontrol faktor resiko. Tadi saya punya pesan ini yang saya dari sekolah ini belajar ya. Itu ada 5 sebenarnya. Sehat singkatannya ya. Itu yang pertama, seimbangkan gizi. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Hadapi stres, karena stres itu penyebab juga untuk penyakit jantung, jangan lupa ya. Kemudian awasi tekanan darah, ingat tekanan darah yang terkontrol, sama teratur berolahraga. Itu yang saya pesan kepada pemirsa semua. T-nya dokter? Teratur berolahraga. Teratur berolahraga, bukan tidur terus ya dokter ya. Jangan jadi kaum rebahan ya. Gitu. Sayangi hidup kita, ubah pola hidup kita, dan sayangi jantung kita, itu yang paling utama. Terima kasih Dr. Hasanuddin SPJP FIHA dan juga Dr. Praise Jeremia SPJP FIHA. Semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan dan episode berikutnya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menonton sampai di waktu ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Senin-Senin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.